Tolong sampaikan video saya kepada yang mau untuk mengacaukan acara event Muslim 212 yang pakai topi baret bintang 1 Kak. Mungkin bintang di laut. Kamu kecoak. Wajah saya kamu lihat. Jangan ngaco kamu ngomong. Bawa pasukanmu, ribuan pasukanmu. Saya cukup sendiri. Saya hanya punya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Merasa miris dengan sikap Habib Rizik Syihab dengan pengikutnya pada acara peringatan Maulid Nabi dan menyampaikan ucapan kotor termasuk yang menyatakan dirinya tokoh agama yang mengakibatkan perpecahan. Bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara? Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Kiai mau diajak berdebat, Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang nginjek-injek. Ini urusan darah daging Rasulullah. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Orang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Maka jangan salahkan umat Islam ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Saya akan tempatkan SPI. SPI presiden mau bubarin FPI, kita lawan. Mereka aja belum bisa. Ini menurut saya karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Ini suatu, jadi seperti masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sisi demokrasi kita. Mempermasalahkan tentang SKT FPI, maka saya sampaikan, saya tanggapi di sini bahwa pihak-pihak tersebut adalah sesungguhnya orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum dan tidak paham tentang hukum. Dan FPI sungguhnya tidak peduli itu dan tidak mempermasalahkan SKT dikeluarkan atau tidak. FPI tidak peduli soal SKT-nya. Kalau kita kaitkan dengan kemarin ya statement Panglima TNI maupun kunjungan ke pasukan-pasukan elit, saya kira ada hubungannya dengan ini. Bagaimanapun kalau Panglima dapat perintah dari atas juga dia juga susah juga gitu loh. Buat Bapak Pangdam Jaya, Bapak Dudung Abdurrahman, ingat Pak, kita ini hidup di dunia sebentar Pak. Salah FPI apa? FPI tidak pernah maling uang negara, tidak pernah korupsi. Saya hanya pecinta Habib Rizik, pecinta ulama, pecinta FPI. Khawatir, gak usah bingung. Mau 1000 baliho dicopot, 1000 baliho dibakar, gak akan melunturkan cinta kita pada perjuangan Islam dan juga gak akan bisa menghapus cinta kita kepada Habib Rizik Syihab. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari. Corona makhluk Allah. Ya Allah, jadikan makhluk Allah ini hanya membunuh, menyerang mereka-mereka yang makan uang rakyat itu, ya Allah. Corona itu makhluk Allah. Anggap saja corona itu adalah energi jahat. Maka biarkan dia mencari yang satu resonansi dengan dia. Biarkan dia mencari orang-orang yang punya energi jahat juga, terutama istana. Astagfirullah. Astagfirullah. 5 Allahu Akbar, ya Allah. Sakit, gak bisa. Allah. Untuk wilayah Petamburan, dari 15 orang yang diperiksa, sudah 7 orang positif COVID, termasuk Lurah Petamburan. Kemudian di Tebet, sudah terdapat 50 orang yang positif COVID. Memang sudah ada penyampaian bahwa yang bersangkutan sakit.
kena COVID, kemudian ada juga surat sakit juga yang ditujukan kepada kita itu dari ketua RW setempat, dan satu lagi dari pihak penyelenggara FPI sampai sekarang belum ada kabarnya. Manusia di foto ini adalah sampah. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi. Silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Maka TNI harus netral pada saat rakyat berkelahi, karena netral dipercaya sebagai penengah. Jangan ikuti pemimpin yang menjual TNI. Ada pimpinan-pimpinan TNI di wilayah ini yang mengajak tidak netral. Itu adalah pelacur politik. Pol PP harus berani nyabutin itu HRS itu. Pol PP yang ketakutan ngapain? Saya dukung langkah yang dilakukan oleh Pangdam Jaya karena pasti tujuannya baik untuk Republik ini, untuk negara ini. Siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas dan akan melakukan upaya-upaya pencegahan. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan Habib namanya itu. Jangan merasa bahwa dia mewakili umat Islam. Tidak. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur, tak sukanya sendiri. Itu perintah saya. Dan ini akan saya bersihkan semua. Akan saya bersihkan. Tidak ada itu baleho-baleho yang mengajak revolusi dan segala macam. Jangan mengganggu persatuan dan kesatuan yang ada di wilayah Jakarta. Saya panglimanya. Kalau coba-coba mengganggu itu, akan saya hajar nanti. Jangan coba-coba pokoknya. Jangan coba-coba. Kalau perlu FPI bubarkan aja itu. Bubarkan saja itu. Ya. Tapi Anda yakin FPI tidak akan bisa dibubarkan? Karena kalau Front Pembela Islam dibubarkan, besok dibikin lagi Front Persatuan Islam. FPI juga. Front Persaudaraan Islam, FPI lagi. Makanya kita bangga. Begitu terjadi penghinaan terhadap Rasulullah, satu anak muda, saudara. Anak muda, seorang muslim, dia nggak terima Rasulullah dihina. Apalagi negara mendukung penghinaan tersebut. Apa yang dia lakukan, saudara? Itu dia ambil pedang, dia tebas kepala gurunya, saudara. Silahkan dunia menganggap ini anak radikalis. Kami nggak peduli, saudara. Bagi kami, anak tersebut adalah pahlawan umat Islam, saudara. Negara dan bangsa ini dari ancaman dan gangguan musuh yang ingin mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa. Berani, benar, dan berakhir. Mentaati seluruh ketentuan peraturan dan undang-undang, dan kalau itu dilanggar, sanksinya di antaranya dapat diberhentikan. Depannya lagi apabila itu seperti gubernur sudah meminta ke polisi, TNI untuk bergerak kita. Dalam hal penjatuhan denda sebesar 50 juta rupiah yang telah dibayarkan oleh Imam Besar Habib Rizik Syihab memperjelas tidak adanya perbuatan pidana. Proses penyelidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia, Imam Besar Habib Rizik Syihab harus dinyatakan bukan peristiwa atau perbuatan pidana. Kami merasa malu dengan sikap Habib Rizik Syihab pada acara peringatan Maulid Nabi Muhammad yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanas-manasi ucapan kotor hadapan umat. Padahal Nabi Muhammad selalu memberikan teladan. Terpapar ya COVID, kita tunggu, namun sampai sekarang kita belum mendapatkan surat rekomendasi atau surat penyampaian dari gugus COVID itu sendiri atau mungkin rumah sakit setempat di mana yang bersangkutan diperiksa, kita belum menerimanya. Namun apabila memang tidak datang, ya ini hanya sebatas klarifikasi. Kita bisa menunda klarifikasi tersebut apabila yang bersangkutan sudah sehat. Demikian.
Kita kerjasama sama dengan pihak kelurahan. Kelurahan kita koordinasi ke kecamatan, kemudian ke wali kota. Di pihak kepolisian juga membantu kita. Dishub itu ada kalimat mendukung kegiatan kita, bisa ditayangkan. Ini arahan, karena ada arahan ini kan kewajiban Pemprov DKI Jakarta. Gerakan umat untuk menghadiri Maulid Nabi sebagai wujud cintanya kepada Rasulullah begitu tinggi. Ditambah umat ingin kumpul dengan darah mengalir pada seorang habaib sebagai cucunya Rasulullah. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana insya Allah. Insya Allah hari Sabtu malam Ahad kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Gubernur dapat diberhentikan bahwa dengan dipanggilnya Gubernur DKI diperiksa 10 jam bahwa dia akan jadi sebagai tersangka, itu Gubernur bisa diberhentikan. Bahkan Gubernur datang semacam menyambut ya kedatangan di hari pertama Saudara Rizik Syihab datang. Kemudian Gubernur tahu bahwa akan dilanjutkan dengan resepsi atau perkawinan putri dari Saudara Habib Rizik, yang akan dilanjutkan lagi dengan peringatan Maulid Nabi. Tahu bahwa pemerintahan ini tidak terlalu suka dengan Gubernur Anies Baswedan gitu ya. Dan ini agak aneh juga undangan klarifikasi seperti sekarang ini kemudian ada BAP-nya gitu ya. Ini kan mau mempermalukan namanya. Misalnya terkait dengan pilkada di Jawa Tengah, di tempat-tempat lain, dan hanya merupakan satu himbauan. Tetapi kepada Gubernur Anies Baswedan diperlakukan lain. Ini adalah sebuah sikap yang diskriminatif menurut saya. Mencari-cari kesalahan dari Anies Baswedan karena ketidaksukaannya kepada yang bersangkutan. Itu menurut saya tidak bagus. Masa ini di luar perkiraan kita gitu. Sebenarnya undangan resmi hanya tidak sampai 30 orang. Kita protokol kesehatan. Kita lakukan uji swab lurah dari Petamburan positif ya atau reaktif, yang sekarang sudah kita rujuk ke Rumah Sakit Kramat Jati di pasal 93 di Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Kita ketahui bersama bahwa Jakarta ini masih PSBB, masih berlangsung, bahkan diperpanjang PSBB masa transisi. Pemprov DKI bekerja berdasarkan peraturan yang ada. Ketika kita mendengar kabar ada sebuah kegiatan, maka secara proaktif mengingatkan tentang ketentuan yang ada. Dan ini dilakukan oleh Jakarta. Maka pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong. Saudara, saya nggak marah. Cuman ada umat yang marah. Ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte. Iya. Kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi. Ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Jadi ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Jangan ini berulang. Jangan kita sampai kembali lagi. Bila kita tidak disiplin, bila pusat perbelanjaan dibuka secara bebas tanpa protokol kesehatan, bila restoran dibuat penuh karena ingin kejar keuntungan, bila perkantoran memaksakan untuk semua orang masuk bersamaan mengejar target, bila ibadah massal dilakukan secara masif, terjadi kerumunan tanpa jarak aman, maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka
Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan di denda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Genruwo, para pengikutnya semua adalah itu. Si Rizik Genruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata, juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya tidak pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Sama saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian.
Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Muhammad Abdul Ghani, mantan Panglima Perang Jihad Kota Maluku. Tolong sampaikan video saya kepada yang mau untuk mengacaukan acara event Muslim 212 pada hari Minggu nanti. Yang pakai topi baret bintang 1 Kak. Mungkin bintang di laut. Saya bilang kamu Mas, kamu kecoak. Wajah saya kamu lihat. Saya ini yang menyelamatkan agama Islam di Kota Maluku. Jangan ngaco kamu ngomong. Saya ingin jumpa dengan kamu di 212. Bawa pasukanmu, ribuan pasukanmu. Saya cukup sendiri. Saya sendiri akan menghadapi ribuan pasukanmu. Saya nggak punya ilmu, nggak punya apa-apa seperti kalian yang bertapa berguru di gunung, di batu. Tidak. Saya hanya punya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya cucu kandung dari Komarudin yang merebut kota Jogja. Saya ingin lihat kamu, ingin bertemu sama kamu, sama pasukanmu di 212. Kalau kamu berani coba-coba untuk menghentikan atau mengacaukan acara 212, ingat kau, jangan pernah engkau menjadi provokator. Jangan pernah engkau mau untuk menghancurkan nama Islam di kota bumi yang tercinta ini. Saya orang pertama yang akan meminum darahmu. Ketahanan nasional. 4. Pada kesempatan ini pula, kami merasa miris dengan sikap Habib Rizik Syihab, dengan pengikutnya, khususnya pada acara peringatan Maulid Nabi, yang tidak menyejukkan umat, namun justru memanasi dan menyampaikan ucapan kotor terhadap umat. Padahal Nabi Muhammad selalu memberikan tauladan kepada kita untuk bersikap lemah lembut, sebagaimana Islam 5. Mengajak umat Islam Kota Bekasi pada khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya untuk tidak mudah terprovokasi oleh ajakan-ajakan siapapun, termasuk yang menyatakan dirinya tokoh agama yang mengakibatkan perpecahan. Orang bilang Habib Rizik yang bikin Pancasila kan Bung Karno. Tunggu dulu, baca sejarah yang betul, saudara. Beliau usulkan namanya Pancasila. Itu betul, namanya dari Bung Karno, saudara. Tapi mari kita lihat bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara. Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Nomor 1 itu pri kemanusiaan, nomor 5 baru ketuhanan, saudara, pri ketuhanan. Bukan pertama. Makanya ditolak oleh para kiai. Tidak bisa. Ketuhanan nggak boleh jadi nomor 5. Ketuhanan harus jadi nomor 1. Itu ulama yang ngotot, saudara. Biar tahu. Setelah berdebat habis-habisan, Bung Karno, Bung Yamin, Bung Hatta nggak menang lawan kiai, saudara. Kiai mau diajak berdebat, Nah Al-Quran 30 juz ada di kepalanya. Apalagi Pancasila cuma 5 butir. Mau diajak berdebat mana bisa. Akhirnya Bung Karno, Bung Hatta, saudara Bung Yamin, Bung Supomo setuju. Ketuhanan dijadikan sila yang pertama. Nggak sampai situ. Bung Karno mengusulkan bahwa salah satu sila dalam Pancasila adalah demokrasi. Ditolak oleh ulama, saudara. Nggak bisa. Demokrasi bukan ajaran Islam. Bukan demokrasi, tapi musyawarah. Akhirnya dibuatlah sila keempat.
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kok Habib hafal 5 butir? Masa kita nggak hafal? Makanya saya kaget ada menteri nggak hafal Pancasila. Iya. Nah, kemarin kita lihat bagaimana ulama kita diperlakukan, imam besar Habib Rizik Syihab diperlakukan sedemikian rupa. Mereka sangka mereka sedang menghinakan imam besar, padahal mereka lagi nginain diri mereka sendiri, saudara. Betul? Hati-hati, hati-hati umat Islam mudah mesti waspada. Apa yang terjadi kemarin, ana hakul yakin, Habib Rizik hatinya besar. Habib Rizik ini hatinya seperti gunung, nggak bisa digoyang. Ana hakul yakin, beliau pasti secara pribadi maafkan tuh orang yang nginjek-nginjek. Ana yakin secara pribadi beliau maafkan, karena bagi beliau itu urusan pribadi. Tapi kita sebagai murid beliau, pecinta beliau, demi Allah kita nggak terima, saudara. Kenapa demikian? Karena bagi kita ini bukan urusan pribadi. Ini urusan darah daging Rasulullah. Ini urusan ulama pejuang syariat Islam yang diperlakukan sedemikian rupa karena kegigihannya dalam perjuangan, saudara. Makanya kali ini kecintaan kita kepada beliau dipertaruhkan. Nah, kita nggak butuh omongan. Cinta nggak bisa dibuktikan dengan omongan, tapi cinta dibuktikan dengan perbuatan. Seorang muslim sudah tahu apa yang mesti kita lakukan, saudara. Makanya saya mau tanya umat Islam, kira-kira rela tidak ulama kita diperlakukan sedemikian rupa? Rela atau tidak? Rela atau tidak? Jangan sampai yang seperti ini lolos, saudara. Jangan sampai. Kalau sampai ini lolos, maka jangan salahkan umat Islam, ambil langkah sendiri-sendiri karena kecintaan kita kepada mereka, saudara. Siap jaga ulama kita. Takbir. Sallu ala Nabi. Selamat Natal. Artinya selamat hari lahir Yesus Kristus sebagai anak Tuhan. Tuhan aja lu, anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Ini negeri kita ini sedang sakit apa, saudara? Saya mau tanya jujur, nih kalau model begini nih, negeri kita sehat apa sakit? Ayo saya mau tanya, sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Sakitnya ringan apa parah? Ringan atau parah? Karena itu saya mau tanya saudara, prihatin tidak? Siap obati Indonesia? Siap sembuhkan Indonesia? Siap bangkit dari keterpurukan? Takbir! Kalau kita nggak rebut, kita nggak bisa ngobatin. Saudara, kalau kita mengobati, rebut negeri ini, rebut dengan kepemimpinan muslim, rebut dengan sistem Islam, rebut dengan penerapan syariat Islam. Kalau kita nggak rebut, sakit negeri ini akan semakin parah, dan besok kita semua yang akan merasakan daripada akibatnya. Betul? Betul? Nah, khususnya termasuk ibu kota Jakarta harus kita rebut, nggak boleh. Ada urusan apa orang-orang kafir saudara menjadi pemimpin di Jakarta? Orang bilang, Habib Rizik, ini Habib Rizik sudah bicara syarat. Saya bukan bicara syarat, saya bicara kewajiban agama yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Kita dijamin bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Dan bagian daripada ibadah kami nggak boleh dipimpin oleh orang kafir. Betul? Betul? Jadi saya mau tanya saudara, ini syarat atau kewajiban agama? Syarat atau kewajiban agama? Enak yang ngomong Habib Rizik syarat, mulut lu bojekol. Ngomong dikit-dikit syarat, dikit-dikit syarat. Kita bukan bicara syarat, kita bicara Al-Quran, kita bicara hadis, kita bicara ajaran Islam. Kita nggak bicara syarat, saudara. Kita nggak mau dipimpin sama orang kafir, titik. Betul? Betul? Kalau kita bicara sama orang di luar Islam, bicara aja terus terang, kenapa sih? Jangan pakai muter-muter. Ketemu orang kafir ditanya, bagaimana nih kalau orang kita jadi pemimpin? Oh begini ya, begini ya. Kalau usah pakai begini, nggak boleh. Udah. Jangan, nih kadang-kadang kita nggak enak, takut tersinggung, lalu mau menyan. Mempermasalahkan tentang SKT FPI, maka saya sampaikan, saya tanggapi di sini bahwa pihak-pihak tersebut adalah sesungguhnya orang-orang yang tidak mengerti tentang hukum dan tidak paham tentang hukum. Karena sudah jelas di putusan MK nomor 82 tahun 2013 mengenai Undang-Undang Ormas, Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 dijelaskan bahwa SKT itu pada poinnya adalah sifatnya sukarela, artinya tidak wajib. Dan FPI sudah berbaik hati selama ini hampir 20 tahun mengurus SKT tersebut dan tidak ada masalah. Dan beberapa waktu terakhir ini kita dipersulit karena persyaratan sudah kita penuhi semua, akan tetapi masih belum dikeluarkan, bahkan malah dipermasalahkan. Dan FPI semuanya tidak peduli itu dan tidak mempermasalahkan SKT dikeluarkan atau tidak. Karena SKT itu hanya untuk mempermudah mendapatkan dana dari pemerintah, bantuan.
dan FPI selama ini tidak pernah mendapatkan dan meminta bantuan dari pemerintah soal dana tadi. Gitu. Jadi FPI tidak peduli soal SKT-nya. Kayak Jakarta ini ada 3 unsur yang paling berkompeten ya. Yang pertama itu Pemda, Gubernur DKI, lalu yang kedua Polda Metro Jaya dan Pangdam Jaya. Unsur inilah yang sangat bertanggung jawab. Nah, dalam konteks menanggulangi, udahlah kita jelaskan saja lah bahwa yang kita rembuk ini kan FPI yang dipimpin HRS, sudah itu saja, jangan kita lari kemana-mana, udah pasti itulah yang dimaksudkan. Yang pertama kan misalnya soal baliho. Baliho itu ada perdanya, tempatnya di mana, ukurannya mana, pajaknya berapa gitu. Tidak bisa sembarangan gitu kan. Nah, kalau itu salah ya diturunkan, dipasang lagi, turunkan lagi, dan itu cukup Satpol PP gitu kan. Nah, kalau sudah terbukti dalil-dalil itu melanggar aturan, karena perda itu juga ada konsekuensi hukumnya, tentu diusut oleh Polda Metro. Nah, apakah fase-fase ini sudah dilewati? Kalau sudah dan gagal semua, katakan nggak tembus semua, barulah TNI ngambil alih. Dan itu sudah ada contohnya waktu saya Panglima, peristiwa 27 Juli itu, daerah Polda dianggap sudah tidak sanggup lagi, maka Panglima memerintahkan saya ngambil alih. Kan gitu ceritanya itu. Nah, oleh karena itu perlu langkah-langkah soft power dulu gitu. Bagaimanapun atau siapapun, semua itu rakyat kita. Di dalam ibaratnya keluarga, itu anak-anak kita yang macam-macam modelnya, ada yang nakal, ada yang alim gitu kan. Yang nakal kita kasih tahu gitu. Namanya bahasa intelijen itu operasi penggalangan. Bisa dilakukan secara lunak, kita selos, kita ajak, kamu salah, jangan begini lagi gitulah. Dan itu biasanya unsur intelijen. Tetapi kalaupun nggak tembus, baru kita melakukan namanya penggalangan cara-cara keras. Tentu keras yang saya maksud itu ada terukur dengan hukum kita yang berlaku itu seperti apa. Pelanggaran seperti ini sanksinya ini, pelanggaran seperti itu sanksinya itu gitu loh. Apalagi sampai mengerahkan pasukan khusus. Pasukan khusus, aduh itu barang-barang hal itu. Itu hanya ditugaskan kepada sebuah sasaran yang niscaya tidak bisa dilakukan oleh satuan lain. Itu berpasukan khusus maju. Saya kira belum segenting itu gitu loh maksud saya. Ya, tindakan apapun sekali lagi harus terukur, jangan berlebihan gitu kan. Tetapi ingat ya, saya menyalahkan adik-adik saya juga nggak bisa, Panglima atau mungkin Polda gitu, karena mereka punya atasan. Kalau kita kaitkan dengan kemarin ya, statement Panglima TNI maupun kunjungan ke pasukan-pasukan elit, saya kira ada hubungannya dengan ini. Bagaimanapun kalau Panglima dapat perintah dari atas juga dia juga susah juga gitu loh. Tetapi menurut saya, sekali lagi TNI itu maju pada saat-saat terakhir sebagai senjata pamungkas kalau yang lain sudah tidak bisa lagi. Harus seperti itu menurut pandangan saya gitu. Karena memang intinya tentara itu diharapkan pada musuh dari luar maupun dari dalam, misalnya separatis. Khawatir, nggak usah bingung. Mau 1000 baliho dicopot, 1000 baliho dibakar, nggak akan melunturkan cinta kita pada perjuangan Islam. Dan juga nggak akan bisa menghapus cinta kita kepada Habib Rizik Syihab. Nggak pengaruh. Itu cuma kain, itu cuma kertas. Kita bisa beli lagi, kita bisa bikin lagi. Tenang aja, rezeki dari Allah banyak. Dan perjuangan kita nggak akan berhenti karena hal itu. Dan nggak akan ada manusia yang bisa menghentikan dakwah Islam, perjuangan Islam. Sampai akhir zaman, insya Allah sudah kodratnya Islam akan kembali berjaya. Jadi nggak usah berkecil hati, santai. Sekarang kita tiarap dulu. Besok kita berjuang lagi, kita gempur lagi. Salam revolusioner. Buat Bapak Pangdam Jaya, Bapak Dudung Abdurrahman, saya cuma mau tanya Pak, Bapak mengatakan kalau perlu dibubarkan saja FPI. Ya kurang lebih begitulah bahasanya. Alasan Bapak berkata seperti itu apa Pak? Salah FPI apa? FPI tidak pernah maling uang negara, nggak pernah korupsi, nggak pernah jual aset negara. Saya bukan siapa-siapa Pak, saya rakyat biasa. Saya tidak punya pasukan seperti Bapak. Saya hanya pecinta Habib Rizik, pecinta ulama, pecinta FPI, cinta Islam dan cinta negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada oknum FPI yang melanggar aturan, ya maka oknum tersebut yang diproses hukum. Kan Bapak sendiri yang mengatakan negara ini negara hukum. Seperti TNI, Polri, kalau ada oknumnya yang melanggar hukum, ya kan oknumnya yang diproses.
bukan TNI Polri-nya yang dibubarkan. Begitu juga FPI, bukan FPI yang dibubarkan, oknumnya ini proses hukum. Ingat Pak, kita ini hidup di dunia sebentar Pak. Saya, Bapak, dan kita semua manusia bakal mati Pak, bakal meninggal dunia. Semuanya tinggal, jabatan tinggal, harta tinggal, rumah tinggal, kendaraan tinggal, bahkan keluarga, anak istri tinggal semuanya Pak. Maka tinggalkanlah kenangan baik, jangan tinggalkan kenangan buruk. Saya ingin sampaikan bahwa TNI adalah bentengnya persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh sebab itu, dengan profesionalisme kalian, maka kalian harus siap untuk diterjunkan dalam rangka melawan musuh yang mencabik-cabik benteng persatuan dan kesatuan bangsa. Mari jamaah di masjid. Di masjid itu orang datang ke masjid orang suci, masjidnya juga suci. Kemudian rumahnya juga nambah Allah. Masa sih corona mau masuk ke rumah Allah? Kalau ingin ya tidak terterjang oleh corona, dekatilah Allah. Corona itu adalah makhluk Allah. Kita juga makhluk Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini.
Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini. Kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe, dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video.